aku Sinta Nurana. Hari ini aku mau bercerita lagi tentang pengalaman-pengalaman horor, tapi aku nggak akan ceritanya sendirian. Aku mau cerita bareng sama teman aku. Lebih jelasnya teman aku bercerita tentang pengalamannya saat ada di pesantren. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, kita perkenalan dulu. Siapa namanya? Halo, nama aku Dea. Nah, dia itu teman aku, teman kuliah, pokoknya teman dari awal kuliah lah pokoknya mah intinya mah ya. Dia punya pengalaman pas dia lagi di pesantren. Nah, gak usah lama-lama guys, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Langsung aja ke ceritanya. Gimana cerita awalnya bisa kejadian bisa cerita horor itu terjadi gitu. Kieusin. Kan gitu weh. Oh, kieusin. Pokoknya tanya dulu pesantren tuh dari SMP aja SMP aja ada di salah satu kota Cianjur. Nah pasti kalian yang pernah pesantren kalamin kayak ada tempat yang horor kayak kelas, kalau enggak kamar mandi gitu. Nah ini ceritanya di kamar mandi. Karena di pesantren itu ada mitos. Di salah satu kamar mandi ada yang horor, dan kalau misalkan kita nyanyi lagu Malaysia yang Cindailah Mana, nanti teh ada yang nyaut Cindailah Sini, tapi nggak ada orangnya yang nyaut teh. Jadi ya pokoknya itu pokoknya mah ada sesuatu. Di pesantren itu teh ada mitos kalau di salah satu kamar mandi di antara beberapa banyak kamar mandi itu ada satu kamar mandi yang kalau misalkan ada santriwan atau santriwati yang ke kamar mandi Santriwati kan cewek doang. Oh cewek, berarti santriwati ya, itu santriwati itu nggak tahu santriwati lah pokoknya mah kalian cewek. Komen pokoknya malah ya pokoknya itu pesantren cewek, pondok cewek, gedung cewek. Nah kalau misalkan ada yang nyanyi Cindailah Mana, dan itu kan mitosnya teh nggak boleh nyanyi lagu Malaysia itu Cindailah Mana gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nyanyi pasti ada yang jawab, tapi orang yang jawabnya itu nggak ada, bukan orang gitu loh. Nah sok ceritanya lanjutin. Ada kakak kelas yang nantangin, intinya mah sengaja kadinya gitu, hayang pengen ngebuktiin bahwa mitos itu teh ada apa enggak gitu. Nah si cewek itu teh malam-malam kayak jam 12 gitu ke kamar mandi yang di pojok di belakang pokoknya. Mandi sengaja nyanyi si eta teh kakak kelas. Jam berapa? Jam 12-an malam. Mentalnya keren banget. Nah, emang niatnya mah emang buruk ya, udah buruk dari awal nantang gitu nya. Nah, nyanyi dia teh sambil mandi gitu. Bukannya sambil ini softtek bukan sih? Bukan. Oh, bukan. Ada lagi guys. Ini Cindailah Mana gitunya pas nyanyi. Sengaja dong. Sengaja Gila itu. parah. Nah, beberapa menitnya nggak ada yang nyaut, sebenarnya mah nggak ada ya. Tapi beberapa kali nggak tahu ya pokoknya mah. Setelah ini merennya mana sih ada yang nyaut meren. Selang beberapa menit tuh ada yang nyaut. Cindailah gila. Cindailah Sini. Cina gitu. Nah pas dicek kan ngagebeg teh si kakak kelas eta teh ngagebeg. Ada yang nyaut meren. Dicek ke pinggirnya teh kan biasanya tadi kosong. Gak ada orang. Dan maksudnya gak ada di situ teh gak ada orang, dan itu teh sepi banget. Sebenarnya udah jam 12 bayangkeun mandi ngahajakeun. Gila si abnormal itu ya. Maksudnya kok sampai niat pengen ngebuktiin kalau mitos itu teh ada atau enggak gitu. Langsung sakit kalau nggak salah atau gimana, pokoknya nggak ada kabar, pokoknya mah nggak tahu kabarnya teh katanya ada yang sakit langsung pindah pesantren, langsung keluar pesantren, nggak tahu, tapi udah lama banget ceritanya. Pasti banyak lah ya cerita-cerita pesantren, dan ya maksudnya di pesantren juga pastilah ada kalau yang kayak gitu-gitu mah. Dan diingetin lagi buat kalian kalau misalkan ada mitos-mitos, please jangan nekat, jangan jangan nantang gitu maksudnya. Karena kan meren kalau misalkan yang begitu juga kalau misalkan ditantang asa maksudnya kalau misalkan ada orang yang nggak kenal
soal ada yang nantang ya pasti kita juga marahnya gitu, maksudnya begitupun yang sama gitu mereka ya. Kalau misalkannya kitanya adem ayem, kitanya biasa aja, punten-punten, dan kita juga ngehargain kalau kita tahu adanya mereka, kita ngehargain adanya mereka, ya mereka juga nggak akan ngegangguin kita, yakin. Coba pasti kayak kalau misalkan dianya nggak sopan ya pasti dibalas gitu, maksudnya pasti ini juga, pasti nampakin lah kalau seenggaknya mah tong sama nama lah. Nah, saling ngehargain lah intinya mah gitu. Nah guys, ceritanya Dea ini nggak cuma satu aja, masih ada beberapa cerita di pesantren itu, tapi untuk nama pesantren, nama orang nggak akan kita sebutin karena itu salah satu dari privasi. Dan oke, bisa langsung masuk aja ke cerita yang kedua. Terus cerita yang kedua masih di kamar mandi juga, tapi beda beda kamar mandi. Kemana sih? Satu gedung mungkin ya, satu gedung kamar mandi sama tapi beda letaknya gitu. Misalkan ada kamar mandi 1, 2, 3. Nah, kejadian yang Sindai mana itu ada kamar mandi 1 misalkan. Nah, yang kejadian ini ada kamar mandi yang ketiga, yang paling belakang, yang paling depan. Yang ini mah di depan. Nah, kalau yang Cindalah mana mah yang di belakang. Gitu guys. Ada kakak kelas juga. Ini mah cerita dari kakak kelas, soalnya banyak ini mah. Nah, dia teh pengen BAK atau BAB gitu pokoknya. Nggak ada gayung. Otomatis pinjam gayung dong ke sebelah. Oh, ini nih cerita yang menurut aku wow gitu maksudnya nih. Pokoknya gini, kalau misalkan kalian kalau misalkan yang pernah pesantren pasti ngerti lah. Kalau misalkan ada yang mau pinjam gayung dong misalkan gitu, teriak gitu. Misalkan dia di kamar mandi 1, dia pinjam ke kamar mandi 2 otomatis. Misalkan gini, kamar mandi 2 pinjam gayung dong, cina gitu. Lama belum siap denger. Lama nggak nyamut sih itu tuh ya. Gila, belum. Ditanya lagi sama yang si kakak kelas ini teh, kamar mandi 2 pinjam gayung dong, cina. Tapi itu keadaannya kayak ngerasa ada orang karena memang banyak orang di situ teh lagi pada ngantri mandi gitu-gitu. Oh, berarti emang si kakak kelas yang itu teh emang kedengeran ada gayung gejebus gitu. Kayak ada yang lagi mandi we gitu. Nah, dijawab gue ku siang kamar mandi 2 teh kieu cenah. Dijawab ya sama kamar mandi yang kedua, nyaut yang kamar mandi 2 teh nyaut. Pakai bahasa Sunda ini mah ngejawabnya soalnya. Boro-boro gayung, Sintarik. Boro-boro gayung, hulu ge teu boga. langsung nggak banyak pikir, langsung keluar si kakak kelas itu. Saya nggak tahu bersih nggak tahu nggak pokoknya. Tapi kan di luar banyak orang, otomatis kan orang-orang pada denger. Nggak tahu pokoknya mah si itu saya pokoknya kumahanya tuh masuk ke dunia lain meren apa gimana nggak ngerti pokoknya. Pas ada yang jawab gitu, ada tangan tapi si kepalanya teh nggak gitu. Apa nyodorin gayung? Enggak, ada tangan gitu tapi nggak ada kepalanya. Oh gini ya, for your information ya guys. Jadi maksudnya jadi kayak siga ya ada tangan tapi kenubak kan gitu. Ada tangan tapi kumahanya tangan teh kenubak anu lurus eta kan. Nah, jadi guys gini, kalau misalkan kalian bukan anak pesantren dan nggak tahu gimana tata letaknya, jadi sebenarnya si WC-nya tuh beda, tapi si baknya tuh nyatu gitu, nyambung. Jadi jadi cuman ininya doang, kamar mandinya doang yang disekat-sekat, tapi si baknya mah enggak, jadi lurus gitu. Jadi kalau misalkan ada kamar mandi 1 sama kamar mandi 2 tuh misalkan pak pinjem gayung ya, jadi si kamar mandi 3 tuh bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat ke si baknya gitu, kalau di dalam tuh ada orang atau enggak. Soalnya kelihatan ada tangan yang ngambil air gitu di baknya, kita bisa ngelihat gitu. Nah, yang menurut Dea ini teh gitu. Jadi di saat si kamar mandi 3 ini, kamar mandi 3 kan pokoknya 1 2 pokoknya di kamar mandi yang si kakak kelas ini tuh dia tahu gitu kalau di sebelah tuh ada orang, karena dia ngelihat kalau ada tangan yang lagi apa ya, Sunda namanya nyuk, lagi nyuk air, lagi ngambil air gitu buat mandi. Nah gitu intinya mah. Terus itu pokoknya katanya si kakak kelas itu langsung sakit selama seminggu. Nah
karena sok we bayangkeun pen om behe pengen bersih pengen bersih tiba-tiba pas dia pinjem gayung malah dijawabnya gitu boro-boro gayung. nggak akan Gitu. cebok Nggak. sih. Langsung ibret asli, padahal maksudnya nggak banyak orang, ada beberapa WC yang lagi pada ngantri gitu sih orangnya gitu. Dan coba deh kalian bayangin, kalian ada di posisi itu, tapi apa ya, lokasinya itu beda. Kalau kalian itu di rumah misalkan, atau enggak di kosan atau di mana gitu, yang kosannya itu misalkan kamar mandinya teh punya di luar dan sebelah-sebelahan sama tetangga, dan di saat kalian lagi mandi tiba-tiba nggak ada gayung, dan kamu tuh tahu kalau di sebelah tuh misalkan ada temen kamu yang ternyata itu bukan teman kamu, dan pas di saat ditanya minjem gayung dong, jangankan gayung, kepala aja nggak punya. Bayangin, wah gila sih. Nggak kan itu nggak jadi mandi walaupun udah buka baju. Wah langsung ibret, gila sih. Terus selain itu ada lagi ceritanya nggak? oh ada, ini di gedung kelas, pokoknya di bawah teh lapang gede, enggak gede sih, lapang lumayan besar. Di si gedung itu teh tiga tingkat juga, jadi blok L gitu. Di atas kan kelas 3 tuh, di bawah tuh kelas 6 SMA, kelas 3 SMA, Kelas 6 SMA. jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 hitungan pesantren mah gitu. Oh, Jadi yang kelas 6 teh kelas 3 SMA sebenarnya teh. Oh, kayak SMA mah kayak misalkan kelas 1, kelas 2 nerusin dari SD. Kayak kelas 10, kelas 11, 12 gitu merenya guys. Nah, si ini teh kelas 2 SMK. Ini teh kejadiannya pas belajar malam jam 9 jam 10. Kita yang kelas 3 SMP dipindahin ke kelas 6 karena yang di atas teh dikosongin, pokoknya mau dibikin ini, mau diberesin buat ujian gini, ditempel-tempelin kartu nah gitu. Otomatis semua di gedung yang sebelah sini. Nah udah gitu, ini mah kelihatan sama Deasi sendiri. Pas mau ke WC sama temen berdua, berarti bertiga. Dan di atas teh ada cewek berdiri di balkon. Nggak ngeh itu cewek ya, mesti kita ngehnya pasti itu ada itu something lah ya. Kita teh ya udah maksudnya nggak apa sih, Nggak notice gitu. nggak notice itu teh orang gitu. Tiba-tiba pas kita ke WC, pas mau balik lagi ada yang jatuh jebret gitu. Bener kedengeran ya, pada Kedengeran suara jatuhnya gitu. Soalnya dari lantai 3 gitu. Langsung pada ngejerit, kita teh ngejerit ngehuleng, ngerti sih, kayak shock gitu. Nah, maksudnya dia itu kirain yang berdiri itu makhluk gitu, bukan jadi orang. ya udah gitu. Ternyata itu orang, guys. Ternyata Tapi itu kan orang. kalau misalkan logikanya kayaknya, misalkan orang jatuh dari lantai 3 yang si gedung satunya teh lumayan tinggi, jadi kayak lantai 5 gitu. Gedung sekolah lah, gimana Gedung pasti sekolah. tinggi-tinggi kan. Otomatis pas jatuh ada yang berdarah gitu, seenggaknya tangan apa gimana gitu. Lecet lah gitu Naon maksudnya. gitu. Ini mah enggak, jadi ciga si darahna teh pokoknya ngebeku di dalam gini, jadi nggak keluar. Tapi memar-memar nggak? Tuh. Ada yang patah nggak? Patah iya, tapi maksudnya nggak ada yang berdarah gitu. Bocor apa gitu enggak? Terus dia teh pas tiba-tiba jatuh teh pingsan apa kumaha gitu melotot gitu teh. Oh, nggak merem. Enggak, gini melotot. Makanya kaget, langsung dibawa, langsung dipanggil ambulan, Pak Kiai langsung keluar dong kayaknya. Iyalah Udah gila. gitu. Ya pastilah orang Udah gitu, katanya gini, si kakak kelas itu teh lagi menstruasi tuh, sakit, diem lah di kamar dia teh, karena UKS penuh waktu itu. Dia teh lagi makan, katanya ada yang ngebisikin. ada yang ngebisikin gini, Cina, ayo ikut ke atas. Tapi sadar nggak sih? Enggak, meren kalau misalkan sadar mah nggak akan ngedenger gitu, maksudnya Ya maksudnya kalau sadar mah pasti sieun ya. ini mah kayak kehipnotis gitu. Ayo ikut ke atas, kita main, katanya gitu. Terus dia tuh kayak
kayak berdiri weh ikut nuturkeun. Oh, kayaknya mah udah mah lagi mens. Kalau menurut aku ya, ini mah menurut aku kayaknya lagi mens. Banyak Bisa. pikiran juga. Terus fisiknya lagi nggak baik-baik aja. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya apa ya keadaan orang kayak gimana. Nah, biasanya orang yang kayak gitu itu lebih mudah untuk dibisikin sama makhluk-makhluk. Nah, mungkin karena lagi lemah. nah, udah mah kan mens itu kan narik makhluk ya, narik makhluk. Nah, jadi kayak wah, enak nih sasaran empuk gitu ya maksudnya. Nah, abis itu teh dia ke atas dong ngikutin. Terus tiba-tiba dia tuh diajak ke balkon gini, naik ke balkon gitu. Ngahayukeun. Bari si makhluk eta mah ngahayukeun teh udah we pergi dah dia mah meureun melayangnya. Ai kan si kakak kelas itu mah jelema jalan gitu kaki. Dia si makhluk itu teh pergi, dia juga ngikutin tapi jatuhnya si kakak kelas itu mah Jatuh ke bawah. Kan si makhluk itu mah meureun pergi we ngalayang gitu. Itu mah katanya ya, tapi nggak tahu ini gitu. Terus satu lagi Terakhir. penutupan. Ini mah tapi nggak horor bukan nggak horor, maksudnya kayak merinding sih tapi Nggak terlalu bukan horor. Jadi waktu itu teh kita ada kunjungan dari pokoknya artis kalau nggak salah ke pesantren. Nah udah gitu otomatis sekolah diliburin, ngaji diliburin, pokoknya semua libur pokoknya satu hari itu teh. Nah disuruh ngumpul di lapangan, kita teh semua ngumpul di lapangan pakai baju hitam putih. Acaranya teh panggung gembira malam-malam. Nah ada kakak kelas 3 SMP cowok tapi berempat kalau nggak salah, atau berempat gitu berlima. Karena kan kerpaciweuh acara tuh, jadi bagian keamanan, bagian itu jadi riweuh gini, nggak bisa fokus ke santri, nggak bisa mengontrol gitu. Nah mereka tuh pengen kabur, ngajakin salah satu temennya yang soleh banget bosnya, kayak gak pernah ngapa-ngapain, pokoknya bager ya inti namanya. Diajakan, tapi awal nama sih teh nolaknya, nggak mau cenah bisi kena hukuman atau bisi kuna naon di jalan. Kan pengen ikutan acara ieu cenah, dipaksa. Ayo buru cenah mau kuna naon. Sebelum malam pokoknya kita sebelum beres acara ieu, acara ieu beres kita udah di sini cenah gitunya. Pokoknya teh dipaksa sampai akhirnya si AA yang soleh ini teh mau lah dia teh kabur lewat sawah karena ada sawah gitu di belakang itu teh ada sawah. Nah udah gitu acara beres jam 10 jam 12 gitu kalau nggak salah. Pagi jam 4 subuh teh kan di pesantren mah udah jam 3 teh udah ada yang bangun gitunya. Ada pengumuman di masjid utama teh, ada yang meninggal santri. Bingung kan saha nu meninggal gitu, maksudnya lagi di acara gitu saha emang anu ketabrak mobil gitu, ketabrak motor, apa keracunan makanan kan teu nya teu mungkin. Nah jam 5 subuh dibawa si mayatnya, ternyata yang meninggal si AA soleh itu guys. Kenapa bisa meninggal? Tah ceritanya teh kieu nya, berlima itu teh sama si AA soleh teh nya main ke sungai, juga sungai gitu pokoknya. Pada diem di situ teh, diem sebenarnya. Nah si berempat ini teh malah bahasa Indonesia bilang berenang di sungai itu teh. Berenang di sungai itu teh ya. Si AA soleh teh nggak maunya, ada basuh soknya baju teh mau salin teh mau naon gitunya, nggak mau dipaksa. Digujubarkeun nya pokoknya digujubarkeun si AA soleh eta teh. Jatuh lah otomatis. Nah udah gitu teh ditinggalin sama yang berempat ini teh, ditinggalin meureun maruknya tehnya bisa berenang. Ternyata si AA soleh ini teh nggak bisa berenang, bisa ketang maksudnya nggak begitu dalam gini, tapi ditinggal 10 menit teh sama si teman berempat ini teh. Pas balik lagi teh nggak ada si AA itu teh, dicari lah otomatis dicarinya, ngagebeg atuh sok sieun
bisi kunanawan gitunya. Pas dicari nggak ada. Itu keadaan jam 11. Dicari lagi belum pulang sih itu teh, si berempat itu teh belum pulang. Nah dicari lagi sekitar jam 2-an kalau nggak salah, ada ngambang udah nggak bernapas, udah meninggal lah intinya mah ya. Pokoknya udah daringin namanya geus tarariis gininya mun mayat mah gitu. Langsung ke kantor polisi pokoknya mah, atau ke kantor polisi meureun iya we meureun naon sih lieunya pusing kudu kumaha gitu, iya aya mayat gitunya. Udah dibilang bukan salah mereka juga salah ninggalin gitu. Terus ngapain juga ngedorong orang isengnya tapi itu tak isengnya teh gak boleh gitu, maksudnya isengnya asa kumanya gak wajar guys, ada nyawa teh bukan buat main-main gitu. Iya gitu meninggal weh. Itu teh keadaan seminggu lagi UN. Nah pas UN otomatis si bakunya teh kosong, sama si pengujinya teh dikasih kertas. Emang biasa gitu ya kan guys, kalau misalkan UN mau ada mau nggak ada ya tetap ada gitu, tetap dikasih kertasnya. Tapi si aneh natanya kalau misalkan logika nama mau dikasih juga nggak akan ada yang ngisi gitunya, tapi pas diambil ke si penguji aya yang ngisi guys, ada yang ngisi dan itu nggak tahu siapa yang ngisi. Tapi bener wes semua jawaban ada namanya ya si Soleh itu. Dan isinya semua bener. Oh, semuanya bener. Wow, cukup emang cukup ngeri juga sih. Siapa yang ngisi gitu maksudnya. Tapi kayak terharu maksudnya ya. Minggu di UN. Banyak juga sih kejadian yang mau UN itu banyak banget yang gugur. Ada yang kena penyakit, ada yang kena kejadian yang kecelakaan. Gitu. Pasti ada aja lah pokoknya. Pasti di sekolah kalian juga kan pasti ada teman kalian satu aja di sekolah gitu. Pasti ada salah satu teman kalian yang mau UN tiba-tiba gugur gitu. Ya oke guys, mungkin itu aja cerita dari temen aku ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, sama komen cerita apa lagi yang harus kita bahas. Atau kalau misalkan kalian punya cerita horor atau pengalaman kalian, atau mau teman kalian, mau saudara kalian, mau kalian gitu, bisa kalian langsung komen di bawah. Atau kalian bisa langsung DM ke Instagramku di @cintanurat30 atau ke Instagramnya @deatrisya. Nah, oke guys, sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Bye bye.